buat labat mania dan kicau mania mungkin. Mereka bingung, dijemur, dimandiin, dikasih pakan, dipuding kalau kicau mania, diumbar, ya toh. Yang mereka bahas ini semua settingan. Nggak pernah mereka berpikir istirahat yang maksimal. Saya berpesan ya, buat labat mania, jangan patah semangat. Semua pasti bisa punya konslet. Itu aja udah. Jangan berebut dah. Gini sebenarnya banyak nih orang yang setelah dipasangkan jadi tidak bunyi, kembali lagi nyaman. Burung dipasangkan awal pasti tidak nyaman, dia gelisah. Setelah ini kalau ngomong jantan ya, setelah jantannya bisa ngawin, Mas Setiawan aja bisa ngawin betina, pasti wah gagah saya, perkasa, bener nggak? Betinanya juga langsung ampun, ya kan? Itu kodrat dari alamnya, ya, paham ya? Proses itu butuh waktu lama. Setelah jantannya udah ngawin, dia menguasai betina, kita lihat jantannya ini jadi emosi atau birahi. Kalau misalnya birahi, yang seperti saya tadi cuplikan sebentar, itu caranya. Panjang kalau ngomong itu, nggak habis nanti. Sudah mulai ngawin, terus ketemunya malah over birahi, malah ribet lagi ya Mas ya? Lipet, dibenerin lagi. Emosi yang lain, itu berarti gimana? Kalau muncul emosi ya harus kita gelodok. Asik. Ini ngomong gelodok. Kenapa peternak tidak bisa berhasil? Kalau dikatakan pasangan, pasti semuanya konslet peternak. Iya betul. Ya, di sini nih. Agak porno dikit ya, biar nangkep. Gelodok itu saya istilahkan dengan villa. Mas Setiawan nggak suka sama perempuan A nggak suka, tapi dikondisikan Mas Setiawan berdua dalam villa sama perempuan yang nggak disuka itu tadi, berdua tidak ada orang. Apa di pikiran Mas Setiawan? Pasti muncul birahi, karena pria normal betina sama jantan dikumpulkan pasti birahi, tapi belum tentu jodoh. Nah, belum tentu pas. Misalnya nih si jantan langsung dimasukkan dalam gelodok, itu teknik ternak. Coba jodohkannya dalam sangkar bulat. Tarung, ada yang begitu betina dimasukin, si jantan langsung wah bunyi, seneng, wah dia seneng banget. Itu namanya betina, istilah saya ya, betina support jantan. Bukan betina itu peredam, nggak mesti. Jadi ada yang support memang. Jantan yang tadinya tidak pede dikasih betina ini jadi pede. Bunyi terus, kepedean dia. Itu jantan yang kurang faktor biasanya. Itu
Ada yang jantan gacor terus, emosinya keluar meletup. Akhirnya dikasih betina ini redam jadinya, karena terlampiaskan ke betina. Dalam, panjang banget kalau bicara itu. Jadi intinya gimana itu? Ya kita harus cermat. Kita dalam memilih gaco kita harus tahu karakternya burung ini gimana. Harus cermat. Dia bisa dengan warna apa? Oh iya, rambut kan juga pengaruh juga ya. Pengaruh ke warna. Warna ini juga dibandingkan. Ini saya buka sedikit ya. Jantan dengan bunyi gaya biasa. Udah pasangan, gayanya biasa. Jangan kaget. Diganti pasangan dengan warna yang dia cocok dan dia support, gayanya bisa meliuk-liuk. Itu bisa dibikin. Jadi gaya juga bisa dibikin. Bisa. Itu namanya top performnya si jantan. Ada yang memang top performanya gaya seperti itu nggak bisa dibuat. Ada yang bisa dibuat. Tuh, dikit aja. Kalau mau lebih lanjut nanti nggak habis itu nanti memori. Wah, ini menarik kan? Tadi jenengan mengatakan kalau warna logut itu kalau pasangannya pasti beda-beda ya, atau ada yang sama gitu? Gimana? Misalkan kalau katakanlah ini si jantannya kuning, Ya. biasanya cocoknya dengan warna apa kalau seperti itu? Kuning itu belum tentu, makanya tergantung dia supportnya, dia butuh support atau dia butuh peredam istilahnya. Nah, tangkapannya seperti itu kan, gampangnya lah kita lihat. Dia gacor banget, dia nyaman sendiri aja udah nyaman, cuman ada kalanya dia saat birahi dia tidak bisa terkontrol, muncullah emosinya. Kadang sampai di atas nggak bunyi karena dia terlalu over emosi. Ngelihat, pasangan, waduh, itu ada itu lawan. Aduh, aku kebelet nih, jadi nggak bunyi. Itu ya singkatnya lah. Nah, kita lihat di situ. Jadi ketika untuk menjodohkan itu kan memang di sangkar bulan itu ya nanti ketemunya ya. Iya. Kayak yang kupatku punya Ferry Dinata Kemanjen, itu juga bentukan dari sini. Real, dia saksi sendiri, dia bawa burung sendiri, saya jadikan sendiri. Selo, burung yang tadinya belum konslet digantang ke sana ke sini, punya orang Bulawang, akhirnya rusak sampai masih belum konslet ya waktu itu, sampai istilahnya nyilep, jantan betinanya nyilep, bawa ke sini jadi konslet. Nah, itu banyak sebenarnya, cuman saya nah ini kebetulan Rojo Brono udah rezekinya bisa bongkar semua, nggak apa-apa, udah waktunya. Gitu. Banyak sebenarnya. Roda gila pun, ini ngomong labet roda gila ya, roda gila 1 tahun di tempat saya, itu awalnya masih ngerayap, masih pakai plafon, pangkringan 2 di pinggir, nggak bisa, ada turun. Akhirnya dipegang, saya menemukan 3 minggu waktu itu. Plafon lepas, pangkringan 1, tidak punya turun. Saya cuma berpikir gini, waktu itu beli, ini burung mahal banget. Saya beli mahal karena kualitasnya istimewa. Tapi kalau ada turun, kita kalau ngomong poin, kita kehilangan pasti.
pasti tertinggal. Saya berusaha gimana dia nggak turun. Ketemu rawatannya. Dalam setahun tiap minggu main, dia on. Dia bagus. Selalu saya kejar bagus. Itu. Kemudian ada anak yang istilahnya hampir 3 tahun, 4 tahun lah. Bareng terus sama saya. Tiba-tiba diminta sama yang punya roda gila. Monggo. Nah, dipindah ke teman saya yang 3-4 tahun itu. Dengan artian kan sama ilmunya. Dalam setahun pun roda gila tidak jalan. Aneh ya? Nah, kemudian roda gila tidak jalan sampai bulunya dicabuti. Habis dada, habis ekor, habis sayap, habis sampai habis. Itu roda gila betina. Saya sudah buktikan di sini bertelur. Ya, pasangannya betina. Ya, lesbi. Itu lebih keren untuk betina. Saya ngomong itu ngunci. Betina paling bagus, betina sama betina itu paling bagus. Tapi susah untuk menjadikan betina-betina. Untuk stabil betina-betina. Karena tidak mempunyai, kalau diomong sama jantan, otomatis kan masa telur. Enggak dong. Pasti ada, karena jantan diam-diam kan narik. Meskipun gesta nggak ngawinin, tapi naluri mereka ini keluar pasti. Tapi kalau betina-betina kan enggak. Bermain, bercanda. Ya kadang muncul ada birainya, dikawin. Kawin palsu tapi. Akhirnya nggak bertelur. Saya roda gila pertama saya paksa bertelur. Saya yakin ini betina. Pemilik pertama ngomong jantan. Akhirnya bertelur, selesai. Udah, saya rombak pola rawatannya. Itu akhirnya dipegang teman saya itu 1 tahun tidak jalan dan dijual kembali ke orang Surabaya. Orang Surabaya itu calling ke saya, minta saya rawat, saya nggak mau. Perawat jenengan aja. Siapa? Dimunculkan, saya sebut ya, Dori. Begitu Dori pegang, saya ingat 18 Desember dia pegang jam 8 malam waktu itu. Dia kontak saya, kondisi burung tidak bunyi, bulu habis, tidak jalan. Kemudian saya via telepon, via video call, saya arahin 24 Desember 2019 ya itu. 2019 dia mulai bunyi. Saya dikasih rekamannya, bulu mulai tumbuh normal. Dengan pasangan yang lama tetap pola rawatan saya kasih. Yang dulu juga saya kasih, cuman dia tidak namat. Burung ini lagi apa? Burung ini butuhnya apa? Nah, itu nggak namat di situ, dihajar aja pokoknya. Digantang tiap hari, posisi kondisi sudah hancur. Dia nggak namat di situ. Ini burung jadi bisa rusak ke tangan yang tidak benar, ke tangan yang nggak ngerti. Dipegang Dori 24 bunyi, 29 kuatrik, 14 kali. Nah, kembali lagi. Kemudian dimainkan, saya sudah tegur jangan main tiap hari. Roda gila bukan burung kuat, tapi mainnya tiap minggu. Harusnya dia kalau mau biar nggak kaku di lapangan, hari Kamis atau Rabu mainin 1 sesi 2 sesi tarik, biar nggak kaku di lapangan. Itu aja. Minggu main selama hampir 1 tahun, kemudian mati roda gila di tangan Dori. Sempat sebelum mati itu sempat
anak-anak rekan-rekannya sudah ngomong, burung ini kok nggak seperti biasanya. Nah itu, jadi buat rekan-rekan rekan-rekan Labat Mania ya khususnya, tahan emosi, lihat burung terus kondisinya enak enggak. Kalau enggak kondisinya enak ya jangan dimainin dulu, dikondisikan dulu, kasihan. Sama juga badai salju matinya juga tragis. Waktu itu gelap, rumahnya itu kalau nggak dinyalain gelap sekali. Jam 6 sore saya udah ngomong nyalain dulu, teledor nggak dinyalain, nggak makan, akhirnya tragis situ. Namanya perawat juga Ya memang nyawa itu hanya apa ya, yang kuasa yang tahu. Cuman kita itu mengantisipasi jangan sampai, kita juga harus jaga itu ya. betul. Nah ini Om yang terakhir Om, ini kita kan tadi bahas banyak ya, yang namanya konslet. Konslet itu apa sih sebenarnya? Ya itu tadi sempat saya sebut, konslet itu sudah burung yang istilahnya sekarang kalau kacer juga konslet, ya kan? Ya kalau disimpulkan konslet itu burung yang apa ya, birahi sama emosinya sudah bagus, sehingga dia kalau turun ke lapang itu sudah pasti kerja, kita jaminkan kerja dengan rawatan yang sudah pas. Tuh, itu konslet, istilah aja. Iya, jangan banyak kan orang kan terbelenggu ke istilah itu tadi, jadi bingung. Sebenarnya ya itu tadi, birahi sama emosi kita bisa ngepaskan, ketemu rawatannya. Berarti kan hitungannya kayak burung-burung yang lain juga bisa dinamakan konslet juga. Bisa. Ini holiday gitu ya. Ya, holiday merah, anis merah, holiday bisa karena rawatannya udah ketemu. Si pemiliknya, si perawatnya sudah tahu. Ini burung kalau begini saya harus gini kan, udah tahu itu. Ya konslet, tinggal ini sekarang kan holiday mungkin lagi mabung ya. Setelah mabung, apakah perlakuannya sama? Itu kita lihat berikutnya. Saya nggak ngoprek-ngoprek yang anu ya, mungkin Pak Topo juga saya deket banget gitu ya. Kalau prediksinya jadi gimana? Bagus. Karena Pak Topo juga paham. Pak Topo itu ngerawat sendiri. Dia paham merah udah lama. Sebelum punya holiday, Pak Topo juga sering kontak saya, sering main. Wah, menarik ini. Oke Om, terima kasih Om atas waktunya. Ya. Mungkin kita bisa sambung-sambung lagi di lain kesempatan. Ya.